warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan wa syahrus shiyam minal mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih berikan kekuatan pada kita. Allah masih berikan kesempatan pada kita sehingga kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini. Begitu banyak orang-orang yang sesungguhnya mereka ingin hadir hari ini, tapi badan mereka tidak kuat, mereka tidak sehat untuk datang ke masjid ini. Lalu ada orang-orang yang punya kesempatan dan kekuatan, tapi tidak punya keinginan untuk hadir. Mereka tidak sempat datang ke masjid ini disebabkan diri mereka tidak ingin hadir. Maka doa kita dan harapan kita hadirin yang mulia, mari kita doakan semoga hidayah ini berlimpah kepada saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang ajarkan tauhid, Rasul yang ajarkan berakhlak mulia, Rasul yang ajarkan bagaimana jadi seorang pemimpin yang baik, Rasul yang ajarkan bagaimana jadi seorang umat yang teguh, Rasul yang ajarkan bagaimana kita istiqamah di dalam dakwah, Rasul yang ajarkan semua bentuk nyali kehidupan sehingga kita semua merupakan bentuk karakter yang diajarkan oleh Allah yang melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Imran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah, bahwa tidak ada kebahagiaan dan kesuksesan manusia ketika mereka menjalani hidup dunia wal akhirah. Tak ada kebahagiaan dan kesuksesan bagi mereka kecuali bagi mereka yang mampu menjalankan ajaran agama yang sempurna. Kalian setuju atau bukan? Tak ada kebahagiaan bagi manusia kecuali bagi mereka yang menjalankan agama yang sempurna. Karena dia tidak terukur dengan pangkat, dia tidak terukur dengan jabatan, dia tidak terukur dengan harta, dia tidak terukur di mana mereka tinggal, tidak. Tapi Allah berikan kekuatan dimanapun dan apapun modelannya manusia. Apabila mereka menjalankan ajaran agama yang sempurna, maka sesungguhnya kebahagiaan itu mesti ada pada diri mereka. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Lalu kalaulah bukan pangkat dan jabatan, lalu kalau bukan harta dan intan berlian yang ada pada diri kita yang menjadi ukuran, ternyata orang miskin ada bahagia, orang kaya juga ada bahagia. Betul gak? Orang kaya ada yang bahagia, orang miskin ada yang bahagia, orang berpangkat ada yang bahagia, orang yang tidak berpangkat tetap bahagia. Artinya kaya, pangkat dan jabatan tidak menjadi standar bahagia kecuali agama yang sempurna. Lalu agama yang mana yang kita lakukan hadirin yang mulia? Agama yang benar-benar diajarkan Allah melalui malaikat Jibril dan diterima oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai pada para sahabat, sampai pada para cendekiawan, sampai pada tabi'in, sampai pada ulama, sampai kepada orang-orang yang paham dengan agama sampai hari ini. Maka ajaran Islam itu betul-betul sampai pada penghujung, sampai pada pelosok-pelosok bumi, sehingga benar kata Rasulullah, tugasku selesai dalam umur 63 tahun.
Tapi ajaran Islam ini tidak berhenti sampai di tangan kalian wahai para sahabat. Maka hari ini ketika amanah ini sampai pada kalian semua, maka satu kata Rasulullah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sampaikan dan sampaikan, siarkan dan siarkan, dakwahkan Islam ini kemanapun kalian berada. Maka inilah yang diajarkan oleh Rasulullah, bahwa sungguh sebenarnya dakwah ini bukan tugasnya ustaz, bukan tugasnya muballigh, bukan tugasnya para ulama saja. Tidak, menyampaikan dakwah itu adalah tugas kita masing-masing seorang muslim. Siapa mereka? Kuntum khaira ummah. Siapa mereka? Adalah umat-umat terbaik yang betul-betul diajarkan, yang betul-betul menerima ajaran Islam ini dengan sempurna. Inna dina indallahil Islam. Ini yang kita ajarkan. Ini yang tidak terbentur dengan yang lain. Ada seorang anak muda Yugoslavia, mereka adalah seorang anak muda, adalah seorang Kristen taat. Mereka beribadah di gereja, suami istri, keluarga, orang tuanya, kakeknya. Dia adalah Katolik yang taat, dia tidak pernah tinggalkan gereja. Tapi karena melihat begitu banyaknya mu'allaf di Kanada, mu'allaf di Amerika, mu'allaf di London, begitu banyak orang-orang yang berbondong-bondong masuk Islam, maka dia merasa tidak terima. Ya Allah, kata mereka ke Tuhannya, kenapa begitu banyak orang-orang kami masuk Islam? Kenapa mereka pada bersujud pada Tuhannya Muhammad? Ini yang dipertanyakan oleh anak muda ini. Maka dia berniat bersyahadat, dan dia juga berniat masuk dalam Islam, tapi tidak dengan tujuan menjalankan Islam, tapi dalam rangka menghancurkan Islam. Lalu dia bersyahadat. Dia lihat pondok pesantren begitu banyak orang. Begitu ada orang yang ada di dalam pondok pesantren itu yang taat-taat, dia ingin masuk ke pondok pesantren ini untuk menghancurkan Islam. Lalu dia masuk ke dalam pondok pesantren. Ketika dia masuk dan dia membaca salam, dan dia ditunggu oleh kiai beserta santri-santrinya. Ahlan wa sahlan, selamat datang wahai saudaraku. Ahlan wa sahlan ya akhi, silakan masuk, silakan duduk, silakan belajar. Maukah anda mempelajari Islam ini? Mau. Maukah masuk ke dalam Islam secara sempurna? Mau. Dia katakan mau, padahal tujuannya untuk menghancurkan Islam. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Lalu setelah lama dia berjalan, setelah dia ikuti Islam ini dengan tenang, belajar dia agama, belajar dia Al-Quran, belajar dia baca Al-Quran, belajar dia memahami Al-Quran. Setelah dia paham Al-Quran, maka saat itulah dia berkata, ternyata Islam itu benar, sadaqatul Islam. Tadi dia berniat untuk hancurkan Islam dari dalam, seperti yang pernah terjadi beberapa ratus tahun yang lalu. Seorang laki-laki bernama Snow Hogronye yang bertukar nama Abdul Ghafur. Dia seorang kebangsaan Belanda dan berangkat ke Mekah belajar Islam dengan niat menghancurkan Islam yang ada di Indonesia ini. Tapi dia tidak sampai bisa menghancurkan Islam. Walaupun beberapa tahap dia melakukan, dia siap untuk melebur Islam ini dari dalam. Tapi tidak bisa, hadirin dan dirahmati Allah, bagi orang yang teguh dalam Islamnya. Lalu anak muda tadi ketika di dalam pondok pesantren melihat salutnya dengan Islam, bangga dia melihat anak muda Islam, bangga dia melihat orang tua-tua yang Islam, yang zikir, yang sholat, yang akhlaknya baik, yang dia takjub dengan Rasulullah. Lalu apa yang terjadi pada dirinya wahai bapak ibu? 3 bulan dia menganut Islam, lalu bicara pada kiai, kiai, tolong bantu aku kiai. Kenapa katanya? Ada apa dengan? Dia menjawab, kiai, aku tadinya berniat untuk menghancurkan Islam. Aku syahadat hanya untuk melebur Islam dari dalam. Tapi ternyata kiai, Islam itu lembut. Islam itu penuh kasih sayang. Islam itu penuh dengan peace and love, penuh dengan cinta. Maka hari ini dia berkata,
saya ingin masuk Islam dengan sempurna Kiai. Tolong syahadatkan aku dan nanti antarkan aku menyampaikan dakwah ini kepada orang tuaku. Dan aku ingin ajak orang tuaku, aku ingin kabarkan bahwa Islam yang kalian anggap radikal, Islam yang kalian anggap ekstrim, Islam yang kalian anggap jahat, Islam yang kalian anggap keras, hari ini saya masuk dalam Islam. Ternyata Islam itu sangat lembut, wahai Kiai. Berikan aku syahadat, bantu aku untuk kembali masuk Islam dengan sempurna. Tadinya berniat jahat, tapi ketika hidayah itu datang, dia sendiri yang masuk ke dalam Islam. Lalu bagaimana dia menatap Islam itu dengan sempurna? Ternyata dia setelah masuk dalam pondok pesantren itu tidak meninggalkan 5 kali dalam sehari semalam. Dia tidak pernah meninggalkan sholat. Dia selalu berjamaah, dia selalu menjaga wudhunya, dia selalu mengajar istinjaknya, menjaga kesuciannya. Maka ketika itulah dia berkata, ternyata dengan bersihnya kita, dengan memperbaiki diri dari dalam, dengan itulah kita mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang mulia, dia jaga 5 waktu sehari semalam. Maka di Ramadan ini adalah bulan tarbiyah. Kita tiap hari ke masjid, tiap malam kita taraweh. Pertanyaannya, apakah ini akan berpengaruh sampai 11 bulan ke depan? Lepan wajo masjid Istiqlal ko serboy ko ka. Leang pe sabjo maghrib isanya. Kalau itu terjaga, maka Allah akan limpahkan berkah di masjid ini. Allah akan limpahkan berkah kepada umat yang ada di masjid ini. Amin. Ya Rabbal. Yang pertama yang akan kita dapatkan dari jemaah ini, dari masjid yang kita rame-rame ini, yang pertama yang akan kita dapatkan adalah bagaimana kita menjadi seorang muslim mendapatkan rezeki yang tidak terduga-duga. Enggak terduga-duga Pak kita dapat rezeki. Allah akan kasih, Allah akan berikan. Yang kedua, barang siapa yang menjaga jemaahnya, yang menjaga sholat 5 waktu sehari semalam, Allah hindarkan dari azab kubur. Maka ibu bapak akan terhindar dari azab. Azab kubur ini benar adanya. Bu, azab kubur itu ada apa enggak? Apa ada? Padahal yang pergi belum pernah pulang. Nah, dari mana dapat berita? Tapi ada kisah seorang soleh. Ada kekayaan 1,2 triliun. Itu kekayaan yang dia punya. Lalu dia ikrar ke istrinya, wahai istriku, andaikan aku meninggal, sudikah engkau menemani aku dalam kubur? Aja orang rumahnya, nah lain setelah kita bicarakan. Takwid bininya majak ke dalam kubur. Diajak anaknya, bagaimana kalau kalian yang nemanin ayah 40 hari dalam kubur? Mau gak? Kata anaknya, pitiaya kan banyak. Kalau pitiaya banyak, sewa orang untuk ngawalan ayah dalam kubur. Yo mau buat pengumuman. Dibikin pengumuman di masjid, di lapangan, di sekolah, di pasar, di warung-warung, di minimarket, ditulis pengumuman. Pengumumannya berbunyi, barang siapa yang mau menemani ayahku dalam kubur selama 40 hari setelah meninggal, maka separuh kekayaan ayah akan diserahkan kepadanya. Jumlah kekayaan ayahku adalah 1,2 triliun, sama dengan 600 miliar. Dengan fasilitas sebagai berikut: disediakan kamar di sebelah makam. Di dalamnya ada kamar mandi, ada meja, ada spring bed, ada wifi, ada laptop, ada iPhone. Atau di dalam satunya Pak. Makan 3 kali sehari, pagi lontong padang, siang makan nasi padang, makan ampera minang, selanjutnya malam makan celele. 3 kali sehari makan. Tapi lah 3 bulan pengumuman diletakkan di lapangan, diletakkan di masjid, tidak di mana-mana, tak ada satupun yang mendaftar karena menemani mayat dalam. Tapi ada seorang tukang kayu yang mampu dengan kuatnya mereka. Oh, kalau ini kecil, saya daftar. Setelah dia daftar ternyata benar. Dia bikin Memorandum of Understanding, MOU.
Kalau setelah 4 bulan, 40 hari, nyo menarimo pitih 600 miliar. Maninggal Pak hari Rabu pagi, jam sabaleh ditampean Pak. Jo anak muda-muda tadi dimasukkan ke dalam. Ditutup, setelah 7 langkah mereka dari dalam kubur, maka datang malaikat. Nasianan datang kira-kira Mungkar dan Nakir. Mungkar dan Nakir ini, assalamualaikum ya ahli kubur. Nyojawe ambo ahli dunia. Ma rabbuka, saya masih hidup. Itu jawabnya. Saya masih hidup. Ma rabbuka, Allah, Allah Tuhanku. Kira samono pertanyaannya juga pertanyaan orang mati, Pak. Karena dalam kubur. Lah 3 harinya di dalam kubur pertanyaan tentang kapak. Apa yang kamu bawa? Kapak. Untuk apa kapak? Untuk membelah kayu. Untuk apa kayu? Untuk dijual. Lesa kadang kayu nani pacak. Sampai pertanyaan malaikat. 39 hari di dalam kubur, pertanyaan masih tentang kapak. Hari ke-40 jam 9 pagi Pak, ternyata di kuburan itu sudah banyak orang nunggu. Adonan jual cilok, adonan jual es teh Pak, menunggu calon miliar. Jam 10 dibukanya makam tu meloncetnya kalau Pak, kira disediakan panggung. Nah ini kata panggung diambil nyomik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo sampaikan ke Pak ibu-ibu, kalau ada anak-anak yatim kumpul kamu kok, ambil deh kalian 100 juta surat. Kau nak pikir lu bagi le kok Pak. Tapi anak yatim nyo kana dulu. Yang kedua, kalau ada jando-jando dan lumba laki. Jando tentu ada. Kumpul. Kasih masing-masing 100 juta. Hai kawan-kawan yang hadir hari ini, tolong cek masjid yang tidak ada kasnya, kasih kas 100 juta. Kalau ada rumah singgah yang belum selesai, kasih rumah singgah. Kalau ada janda-janda yang tidak punya rumah, bangunkan rumah. Kecek yang punya hajat, kecek anak ahli waris, hai tuan, itu lupa bagi lah Pak bagi-bagi baca ceritanya. Komangkonya mau bagi hari ini kecek. Mempertanggungjawabkan kapak cie di dalam kubur 40 hari, pertanyaan malaikat pas saya boleh. Kununlah kepitihan 600 miliar. Nah, Bapak hadirin rahmatullah, bahwa azab kubur itu benar adanya, pertanyaan kubur itu benar adanya. Nah, ketiga tarimo catatan amal dari tangan sebelah kanan, yang kampe awak meniti titian siratal mustaqim secepat kilat. Nah, kelima masuk surga tanpa dihisab. Kuncinya jaga sholat berjamaah, jaga masjid dengan baik, jaga hati di dalam masjid, jangan singgung-singgungan, jangan sindir-sindiran, jangan buat orang lain tersinggung. Jadilah manusia bermanfaat dalam kehidupan. Lalu puncaknya, barang siapa yang menjaga sholatnya 5 waktu itu, maka poin yang 5 tadi dia dapati. Dengan kata kunci, sholat dijaga, akhlak juga dijaga. Nah, nyo relevan kiranya Pak. Innama bu'aitu liutammima makarimal. Kata Rasulullah, 23 tahun aku berdakwah, 23 tahun aku menjadi nabi dan rasul. Tugasku adalah memperbaiki akhlak manusia. Nyo kan dulu manusia ku rajin sholat, rajin ngaji, tapi munculnya lape-lape siapa? Ada tak? Ada bu? Oh iya, kabehnya leh. Ada tidak? Nyo rajin sholat, sujudnya rajin, tahajudnya rajin, tapi munculnya ada ketahan ya kawan apa? Latih tulang kawan menangai. Nah, maka hadirin yang dirahmati Allah, jaga sholat, jaga akhlak. Ramadan menunjukkan dan ajarkan kita. Tarbiyah bulan Ramadan ini luar biasa, mengajarkan kita bersama-sama, mengajarkan kita berzakat, mengajarkan kita berinfak, bersedekah. Tiap malam kita pupuk diri kita. Saya tadi ngobrol sama Ustaz, menurut Ustaz efektif nggak ceramah bulan Ramadan ini? Efektif Ustaz, karena ketika itu rame ke masjidnya. Lepas ini bagaimana? Tetap mereka kembali yang normal. Maka satu Pak, dulu waktu saya diundang ke Agam, acara halal bihalal,
Turun dari mobilnya bupati, kita lari ke gedung. Saya dipayungkan, yang memayungkan keluarganya ibu kakak. Tapi sepanjang jalan lah ngomel-ngomel. Ustaz, tanya si Ustaz sebelum ceramah, apa tuh bu? Lah boleh kami berbincang Ustaz? Bahan tuh bu? Kanlah sudah puasa Ustaz, kanlah halal bihalal ini. Ya halal bihalal bukan berarti menghalalkan bergul. Bu, beko kita jawab sambil ceramah ya bu. Pas ceramah saya sampaikan, dulu saya waktu kecil adalah seorang anak pengembala sapi kerbau. Ayah adalah memakai kerbau untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah jam 3 sore kerbau dimandikan ke sungai. Saking kerennya ayah saya dulu tuh ada clear khusus sampo sapi, samponya kerbau. Pakai clear pak, disemprot kemudian dilap. Sayangnya setelah dilap bersih kering, sapi kerbau ini dibawa ke gurun. Dia makan rumput, makan vitamin. Setelah itu panas terik matahari. Setelah terik matahari, saya lihat kerbau ini teriak-teriak. Kata ayah, Faisal, tolong bawa kerbau itu ke belakang rumah. Saya nolak batin saya. Allah dimandiin berasih-berasih akan dibawa ke belakang rumah, pasti kekubangan. Pasti masuk ke dalam lumpur yang bercampur tainya, yang bercampur kencingnya, ada nyamuknya di sana, ada lalatnya di sana. Tapi ternyata semeringah kerbau dibawa ke belakang rumah itu. Senang dia di belakang rumah, masya Allah. Dia masuk ke dalam kubangan, dia tidur bergolek-golek. Ternyata itu yang dinikmati oleh kerbau. Artinya Ramadan kita perbaiki diri kita, bersih-bersih kita. Tadinya kita duduk di warung, tadinya kita suka ngobrol yang tidak benar. Lah lepas Ramadan kembali lagi kita ke sana. Saya bilang, apa bedanya kita dengan makhluk Allah yang tadi? Kecil ibu sambil nyeloteh, tuh sama kami juga bau Ustaz. Ya kok balik lah, kok kunjang balik tuh sama aja makhluk itu. Ya, Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, penghujung Ramadan sudah dekat. Sebentar lagi kita akan takbiran. Kita berasa menikmati rasanya untuk menunggu takbiran itu. Kenapa? Karena takbiran hanyalah untuk orang-orang yang berpuasa. Berbuka Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Itu hanyalah untuk orang-orang yang berpuasa. Bagi orang-orang yang tidak berpuasa, itu tidak nikmat. Percayalah, tengah hari nyoba makan di pasar, sudah tiba di rumah batu orang litak. Apa-apa sampai jalan ke pasar raya di suatu pagi. Jam 9 pagi lah ada lontong, lado soto. Itu kalau pemerintah daerah tidak tegas, itu tidak bagus. Saya paling tidak setuju. Kita datang ke pasar jam 9 pagi, katanya bulan puasa, sudah ada orang jual soto. Lihat di blok A sana Pak, gak ada jual lontong. Saya tanya untuk apa? Dia cari nafkah. 11 bulan lamanya mencari nafkah. Kenapa tidak tertutup yang sebulan ini? Boleh lihat di pasar raya. Hati gue di rumah waktu orang lapar gitu Pak, lalunya lintah. Hadirin yang dirahmati Allah, dia tidak akan menikmati puasa Ramadan, dan dia tidak akan menikmati berbuka yang sesungguhnya, dan dia tidak akan menikmati hari raya yang sesungguhnya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kembali saya perkenalkan, nama saya Dr. Ahmad Faisal. Saya besar dan kuliah di Padang, UIN Imam Bonjol, S1, UNAS, S2, S3 di Kuala Lumpur, di Universitas Kebangsaan Malaysia. Kemudian perlu saya tegaskan kalau ijazah saya asli. Jangan sampai ada yang tersinggung, enak. Saya sampai S3 itu ijazah saya asli Pak, tebel. Segini ijazah saya dari TK. Kemudian ngajar di Universitas Negeri Jakarta, tinggal di Jakarta. Selama Ramadan kami di Padang. Alhamdulillah bisa ngisi tarawih, bisa ngisi kajian-kajian subuh, zuhur di berbagai tempat di Kota Padang ini. Alhamdulillah Bapak Ibu Saudara. Selain itu saya bertugas dari lembaga Badan Wakaf Indonesia, itu sebagai duta wakaf nasional. Karena sempat meraih predikat waktu di Riau dulu, menjadi pengurus BWI Riau, kemudian lanjut ke Jakarta, dapat duta wakaf nasional. Alhamdulillah kami membina ribuan mu'allaf,
dan ini bertempat ada yang di Mentawai. Maaf Bapak, boleh